Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak atas waktunya ya. Ini perkenalkan, nama saya Albani dan di samping saya ya, dan di sini yang sebagai dokumenter namanya adalah Akmal. Ya, Akmal. Jadi kami dari Sekolah SMA Negeri 2 Tasikmalaya di sini ingin mengerjakan tugas sosiologi mengenai kearifan lokal, dan kami tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang batik khas Tasikmalaya, khususnya di Rizky Batik. Nah, jika berkenan kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai perjalanan usaha ini, minat masyarakat terhadap batik, serta tantangan dalam menjalankan bisnis batik. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk memulai wawancaranya, Pak? Boleh ya, jadi mungkin insya Allah akan saya bantu jawab apa yang saya bisa. Mungkin nanti kalau misalkan perlu ada yang di PR kan, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke. Boleh. Langsung saja ke pembukaan ya. Boleh. Pertanyaan pertamanya, Pak, boleh diceritakan sedikit nih tentang sejarah berdirinya Rizky Batik? Oke. Ya. Jadi sejarah berdirinya Rizky Batik Collection Kota Tasikmalaya ini itu berdiri pada 2004 bulan Maret tanggal 10. Pada awalnya batik Rizky ini belum sebesar seperti ini. Nah, dari CP batik Rizky ini itu dulu belum fokus terhadap batik seperti ini, seperti sekarang. Karena kita mengawalinya itu dengan menjual kain bodasan, menurut istilah Sundanya. Gitu. Kain bodasan itu seperti apa? Seperti kaos, terus seperti kerudung, kayak gitu-gitulah. Nah, sang owner kita, Ibu Hajah Hyun Sri Wahyuni, memberikan barang itu langsung menjualnya ke daerah Garut. Yang mana di Garut itu kan banyak peminat terhadap barang yang dimiliki oleh batik Rizky ini. Sehingga di sanalah terjalinnya networking sampai saat ini. Seperti itu mungkin sejarah singkatnya yang saya ketahui. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa yang membuat Rizky Batik ini berbeda dengan toko batik yang lainnya? Oke. CP Rizky Batik Collection ini jelas berbeda karena kami mengadakan kegiatan edukasi kepada siapapun dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Di sini kami membuka layanan praktek untuk semua masyarakat yang mau belajar tentang membatik itu seperti apa, yang mau mengetahui proses batik itu seperti apa dari A sampai Z-nya. Kami akan memberikan edukasi terhadap batik, terkait sejarah batik, terkait berdirinya batik Rizky ini, dan sejarah batik Tasikmalaya. Kami selalu memberikan edukasi dengan diadakannya layanan praktek bagi siapapun yang mau mengikuti. Dan alhamdulillahnya selama saya di sini sudah 5 tahun ya. Mungkin dari dulu itu sebenarnya sudah ada layanan praktik membatik itu. Sampai saat ini alhamdulillah masih berdiri tegak gitu. Bertahan sampai saat ini. Dan kemarin itu terakhir dari SD Sambong belajar membatik 50 orang. 50 orang. Jadi kan alhamdulillah ya, itu adalah perbedaan kami dari batik-batik yang lainnya seperti itu. Bukan hanya kita itu memproduksi, bukan hanya kita itu menjual, tapi kita juga memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang ingin mengetahui sejarah budaya batik Kota Tasikmalaya, seperti itu. Ya, oke. Kita lanjut ke sesi 2. Pertanyaannya mengenai batik dan juga penjualannya. Jadi yang pertama itu, untuk yang sering diminati pelanggan, batik jenis apa gitu, motif yang paling mereka sukai itu? Oke, untuk keseringan pelanggan itu favoritnya adalah motif tasikan.
Motif tarikan. Motif tasikan itu seperti apa aja kak? Motif tasikan itu yang pertama mungkin ada yang namanya payung gelis. Terus ada juga yang sedang dilepet sama kakak satu lagi itu namanya motif merak ngibing. Itu juga asli dari Tasikmalaya, khususnya Jawa Barat. Itu. Terus ada juga motif batu ampar, terus ada motif sekar jagat. Itu mereka mencari batik-batik tersebut. Kenapa? Karena itu batik menjadikan simbol untuk digunakan acara-acara formal. Seperti itu mungkin. Oke. Itu yang favoritnya. Ya. Sebelumnya Pak, apakah kami boleh gitu untuk melihat dan memaparkan langsung gitu batiknya ke videonya? Boleh. Oke, boleh. Gimana ya? Sebentar. Maaf. Untuk batik yang pertama tadi yang mana? Batik cap apa gimana? Yang misalnya Oh gini. ya contohnya Iya, seperti contohnya. bentar, Man. Nah ini contoh dari motif merak ngibing ya, bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Nanti yang lainnya mungkin kita shop di luar ini ya, karena barangnya ada di toko. Ini kebetulan ada pesanan dari pengurus wilayah Jawa Barat tentang ikatan pejabat pembuat akte tanah. Jadi se-Jawa Barat menggunakan batik ini. Jawa Barat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan benar ini menjadikan favorit bagi seluruh masyarakat, khususnya di daerah Sunda Pajajaran. Ya. Ini kalau dilihat dari sini motifnya ini dari alam ya, dari burung. Ya betul, betul sekali. Kenapa ini disebut merak ngibing? Karena bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada dua kepala yang saling menghadap, dan ini itu melambangkan, menggambarkan bahwasanya merak ini sedang menari. Ya, menari ini adalah menyimbolkan bahwasanya keindahan dan keunikan yang dimiliki oleh motif merak ngibing ini. Mengapa demikian diangkat menjadi motif Jawa Barat? Karena merak ngibing ini memiliki keindahan, memiliki estetika yang luar biasa, sehingga bisa mencirikan, melambangkan bahwa tanah Pajajaran, Priangan itu, Jawa Barat itu memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Seperti itu. Apakah ada tantangan ketika menjual batiknya Pak? Ya, tantangan itu pasti ada ya, dari semua apapun, penjualan apapun pasti ada tantangan. Yang pertama, kita harus bisa menghandle keluhan-keluhan dari para customer, yang mana customer itu kan tidak tahu proses dibalik pembuatan batik itu seperti apa. Betul. Karena kita membuat batik itu tidak hanya membutuhkan yang namanya cap, canting, warna, tidak, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan cuaca. Ya, kenapa demikian? Karena kan prosesnya ini bermain dengan air, yang mana dengan air itu perlu pengeringan. Kalau misalkan di waktu itu hujan, tidak ada panas, maka ya terjadilah kelambatan, kekeringan kain, sehingga customer juga pasti merasakan yang namanya keterlambatan seperti itu. Nah, dari keluhan-keluhan customer itu kami bisa menghandlenya alhamdulillah dengan memberikan penjabaran penjelasan yang detail kepada seluruh customer, supaya customer itu mengerti bahwasanya membatik ini tidak mudah gitu. Perlu ada tenaga yang harus kita hargai. Seperti itu. Oke, siap. Selanjutnya, bagaimana respon anak muda terhadap batik? Apakah mereka masih tertarik memakai batik dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari mungkin ya. Ini saya juga tidak akan menyebutkan secara detail karena saya belum mengetahui secara pasti ya. Iya. Karena belum dilakukan yang namanya penelitian lebih lanjut. Mungkin sebagian sepintas yang saya ketahui bahwasanya anak muda sekarang itu lebih tertarik terhadap penggunaan batik. Karena yang tertanam di dalam mindsetnya anak muda sekarang itu bahwasanya menggunakan batik ini keren. Apalagi dengan hadirnya desain-desain yang terbaru, motif-motif yang terbaru, terus
desain baju yang terbaru, itu yang akan menarik anak muda, minat anak muda untuk menggunakan batik seperti itu. Pernah Anda alami nggak ketika waktu itu ada batik yang dikombinasi dengan logo football klub? Ya, pernah Nah, lihat ya. itu kan menjadi trending ya, menjadi tren bagi anak muda, sehingga di sanalah munculnya tertariknya anak muda untuk menggunakan batik sampai sekarang. Itu menurut saya, karena saya mengalami seperti itu gitu. Jadi ketika saya lihat ada batik yang menggunakan logo football club, bisanya saya tertarik, dan sampai saat ini alhamdulillah saya juga tertarik untuk menggunakan batik, karena yang ada di dalam diri saya ketika menggunakan batik itu kelihatannya lebih gagah, lebih keren, kayak orang-orang pejabat yang tertanam di mindset saya seperti itu. Nambah kesan wibawanya itu akan muncul gitu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari Bapak sendiri, adakah pesan atau harapan untuk masyarakat agar lebih menghargai dan melestarikan batik lokal? Oke, pesan dari saya sih untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Tasikmalaya, jangan lupakan budaya, karena ini adalah warisan dari nenek moyang kita. Jangan sampai batik ini diklaim kembali oleh pihak Malaysia, pihak negara tetangga kita. Kita budayakan batik ini adalah khas Indonesia dengan cara satu, kita harus membuka pengetahuan tentang batik itu sejarahnya dari mana. Keduanya, kita harus bisa memberikan edukasi yang lain terhadap teman-teman kita seperti itu. Dan selanjutnya mungkin kita mengajak kepada teman-teman kita untuk menggunakan kain batik di dalam diri kita untuk menjadikan pakaian ataupun menjadikan untuk perempuan menjadikan rok seperti itu. Itu ajakan dari saya. Mungkin pertanyaannya cukup begitu saja ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Siap. Kami sangat menghargai kesempatan ini dan semoga batik semakin dikenal dan juga dicintai masyarakat Amin. Indonesia. Amin. Ya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.